Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Agustina, NIM 41201551. Saya dari kelas Tahsinul Quran B18. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis wakaf dan tanda-tanda wakaf. Wakaf. Wakaf secara bahasa artinya berhenti. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak pada akhir ataupun pertengahan ayat disertai dengan mengambil nafas. Jenis-jenis wakaf ada 4. Yang pertama, wakaf tam. Wakaf tam yaitu wakaf pada ayat yang sudah sempurna, artinya tidak ada hubungan dengan ayat setelahnya, baik secara lafaz maupun secara makna. Contohnya, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya yang menguasai di hari pembalasan, kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Pada ayat pertama merupakan pemujaan kepada Allah SWT. Sedangkan ayat yang kedua mengandung ungkapan komunikasi kepada Allah SWT. Jadi berhenti pada Maliki yaumiddin ini sudah menunjukkan susunan yang sempurna. Jadi langsung dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Yang kedua, wakaf kafi. Wakaf kafi yaitu wakaf pada ayat yang sudah sempurna, namun ayat selanjutnya masih ada hubungan makna tetapi tidak ada hubungan lafaz. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk langsung memulai pada ayat selanjutnya. Contoh, am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Allah akan mengujinya. Berhenti pada kata la yu'minun sudah sempurna walaupun masih terkait dengan sebelumnya, sehingga tidak perlu mengulang lagi, langsung ke lafaz berikutnya. Yang ketiga, wakaf hasan. Wakaf hasan yaitu wakaf pada ayat yang sudah sempurna, namun ayat berikutnya secara makna maupun lafaz masih ada hubungannya. Jika berhenti di wakaf hasan ini, dianjurkan untuk memulai lagi dari ayat yang sebelumnya. Sebagai contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang keempat, wakaf qobi. Wakaf qobi yaitu wakaf pada ayat yang belum sempurna karena adanya keterkaitan dengan kata berikutnya, baik secara lafaz maupun makna yang tidak bagus atau bahkan merusak maknanya. Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka berhenti di kata Rabbi tercengah hukumnya, karena di situ mengandung arti segala puji bagi Allah, Tuhan, lalu berhenti. Seharusnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau berhenti pada kalimat Tuhan, di situ maknanya menjadi rusak. Kemudian tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf ada banyak, tetapi saya menyebutkan hanya 6 karena ke-6 wakaf ini biasa kita temui. Yang pertama, wakaf lazim. Tanda baca
Wakaf lazim artinya harus berhenti atau wajib berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf tam atau wakaf yang sempurna, karena tanda wakaf lazim ini menandakan sempurnanya atau tidaknya suatu kalimat. Jadi kalimat sebelumnya tidak harus ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Contoh yang pertama, fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Contoh yang kedua, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Yang kedua, wakaf jaiz. Tanda wakaf jaiz artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contoh yang pertama, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Jika diwasolkan, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Contoh yang kedua, yang pertama kita wakafkan, yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang ketiga, al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Contohnya yang pertama, afamay yakhluqu kamal la yakhluq afala tadhakkarun. Contoh yang kedua, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musyrifun. Yang keempat, wakaf al-mu'anaqah, berbentuk titik tiga kembar, artinya boleh berhenti di salah satu tanda. Jadi apabila kita berhenti di titik pertama, berarti titik kedua harus dibaca wasol. Sedangkan jika kita berhenti di titik kedua, maka titik pertama diwasolkan. Sebagai contoh yang pertama, kita berhenti di titik yang pertama, jadi titik yang kedua kita wasolkan. Alikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jika kita berhenti di titik yang kedua, maka dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian berhenti di titik yang kedua, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kelima, adamul waqaf, artinya dilarang berhenti. Contohnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Contoh yang kedua, illam ra'atahu qaddarna inna laminal ghabirin. Yang keenam, al-waslu aula, artinya melanjutkan lebih utama. Contoh yang pertama, ulaikal ladzina ishtarud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang contoh yang kedua, watrukil bahra rahwan innahum jundum mufrad
yatafakkarun. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.